Cerita diawali pada tahun ke-2054, di mana panel langsung memperlihatkan pertempuran brutal antara pasukan manusia melawan monster mengerikan bermata satu merah menyala. Monster itu memiliki gigi tajam dan banyak tentakel pada tubuhnya. Manusia bertempur menggunakan senjata api dan pedang. Namun semuanya terlihat sia-sia. Satu demi satu manusia dibantai tanpa ampun. Darah berceceran di medan perang. Jeritan memenuhi udara. Di tengah kekacauan itu, seorang prajurit manusia terlihat sudah kehilangan harapan. Tubuhnya penuh luka, tatapannya kosong. Sambil gemetar dia berkata, "Apa ini akhirnya?" Namun tepat saat monster hendak membunuhnya, seseorang tiba-tiba melesat maju. Satu tebasan keras menghantam tubuh monster itu hingga darah hitam menyembur ke udara. Monster bermata satu itu meraung keras. Pertarungan berlangsung sangat brutal. Salah satu tentakel monster itu berhasil dipotong, namun monster itu masih belum mati dan terus mengamuk. Dan pria yang menyelamatkan prajurit tadi ternyata adalah Han Sang, komandan tertinggi Earth Resistance. Dengan tatapan tajam dan tubuh penuh luka perang, Han Sang memerintahkan bawahannya untuk bangkit. Kalau mau hidup, terus bergerak. Namun situasi mereka benar-benar di ujung kehancuran. Monster terus berdatangan tanpa henti. Pasukan Han Sang kini hanya tersisa beberapa orang saja. Panel kemudian memperlihatkan suasana sangat menegangkan. Han Sang mengambil posisi menembak. Di saat bersamaan, monster menyerang menggunakan tentakel panjangnya dengan kecepatan tinggi. Namun tiba-tiba sebuah lingkaran sihir berwarna kuning keemasan muncul di depan Han Sang. Han Sang langsung terkejut. Apa ini? Tubuhnya perlahan tertarik ke dalam lingkaran sihir itu. Bawahannya hanya bisa melihat dengan ekspresi panik saat tubuh Han Sang menghilang. Dan dalam sekejap Han Sang muncul di tempat asing dalam keadaan terikat rantai bercahaya. Suara misterius terdengar menggema. "Jawablah panggilan kami." Panel kemudian memperlihatkan beberapa penyihir berjubah hitam. Mereka terlihat sangat senang. Ritual pemanggilan mereka berhasil. Ternyata mereka adalah sekelompok penyihir yang memanggil pahlawan dari dunia lain. Han Sang berteriak marah sambil berusaha melepaskan diri dari rantai bercahaya itu. "Di mana ini? Siapa kalian?" Lalu seorang penyihir tua botak berjalan mendekat. Dengan tenang dia berkata, "Selamat datang di Empire." Dia menjelaskan bahwa Han Sang adalah pahlawan dari dunia lain. Dan mereka ingin Han Sang mengalahkan Demon Lord demi menyelamatkan dunia mereka. Namun Han Sang sama sekali tidak mengerti situasi yang terjadi. Dia terus menuntut penjelasan. Karena kesal, penyihir tua itu langsung merapalkan mantra ke tubuh Han Sang. Kilatan kuning menyelimuti tubuh Han Sang. Dan seketika rasa sakit luar biasa menyerangnya. Han Sang langsung menjerit kesakitan. Penyihir tua itu berkata kalau mantra itu tidak akan aktif selama Han Sang tidak banyak bicara. Mendengar itu Han Sang marah besar. "Kau baru bilang setelah aku kesakitan." Penyihir tua itu lalu menyodorkan pedang kepada Han Sang. Dia kembali memohon agar Han Sang membunuh Demon Lord dan menyelamatkan kekaisaran. Sebagai gantinya Han Sang akan dipulangkan ke dunia asalnya. Dengan mata dipenuhi air mata akibat rasa sakit tadi, Han Sang akhirnya menerima permintaan itu. Dan sejak hari itu 10 tahun hidupnya habis di medan perang. Han Sang bertarung tanpa henti, mengorbankan masa mudanya demi mengalahkan Demon Lord Balor. Setiap malam, Han Sang hanya memikirkan satu hal, pulang ke rumah. Namun setelah semua pengorbanannya, semua justru berubah menjadi mimpi buruk. Suatu hari, penyihir tua itu kembali datang membawa misi baru. Han Sang langsung menolak, karena itu tidak ada dalam perjanjian awal mereka. Namun penyihir tua itu hanya tersenyum sinis. Dia menjelaskan bahwa menyelamatkan kekaisaran tidak berhenti setelah Demon Lord mati. Mereka juga harus membasmi siapapun yang menentang penyatuan kekaisaran. Panel kemudian memperlihatkan target baru Han Sang. Seorang pria berambut pirang bernama Fadil. Satria kerajaan Teutonia. Penyihir tua itu meminta Han Sang membunuhnya. Han Sang langsung sadar, dirinya selama ini hanyalah alat perang. Dia marah besar dan menyebut penyihir itu bajingan. Sin kemudian beralih ke benteng kerajaan Teutonia. Han Sang dan Fadil bertarung sengit. Benturan pedang memenuhi medan perang. Dan akhirnya pedang Han Sang berhasil menembus perut Fadil. Namun di saat sekarat, Fadil malah tersenyum sedih. "Aku tak menyangka kau sebodoh ini." Han Sang hanya bisa meminta maaf. Karena dia merasa tidak punya pilihan lain. Namun Fadil kembali berkata, "Kasihan sekali, karena setelah ini, kau juga akan dibuang." Dan kata-kata itu ternyata benar. Setelah semuanya selesai, Han Sang merasa akhirnya bisa pulang. Namun tiba-tiba sebuah pedang menembus tubuhnya dari belakang hingga keluar dari dada. Han Sang membelalakan mata. Pria yang menusuknya adalah Count Brandenburg, seorang Holy Knight dan Grand Marshal kerajaan. Dengan dingin dia berkata, "Kerja bagus, pahlawan dunia lain." Count Brandenburg menjelaskan bahwa Han Sang hanyalah anjing pemburu paling berguna milik kekaisaran. Dan sekarang anjing itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Pedang dicabut, tubuh Han Sang jatuh berlumuran darah. Sambil menahan sakit,
Hansang menggertakkan giginya. Dia tak percaya dirinya disingkirkan begitu mudah setelah semua pengorbanannya. Dan sebelum kehilangan kesadaran, Hansang bersumpah, dia tidak akan melupakan penghinaan dan pengkhianatan itu. Tiba-tiba luka di dada Hansang mulai memancarkan cahaya biru. Panel kemudian berubah. Narasi menjelaskan pada malam ketika satu kehidupan menutup mata, kehidupan lain mulai membuka matanya. Dan di panel berikutnya terlihat seorang bayi laki-laki berambut hitam dan bermata biru. Bayi itu adalah putra Duke Saxon, necromancer terkuat di benua. Ternyata Hansang berhasil berinkarnasi. Dulu saat masih menjadi pahlawan dunia lain, dia diam-diam menyimpan rencana cadangan menggunakan Stone of Rebirth. Namun bahkan Hansang sendiri tak menyangka, dirinya akan terlahir sebagai putra keluarga Duke Saxon, keluarga penguasa Dark Magic. Hansang langsung sadar, ini adalah kesempatan sempurna. Dengan latar wajah penyihir tua dan Count Brandenburg, Hansang bersumpah, dia akan mempelajari nekromansi dan membantai semua bajingan kekaisaran. Panel berikutnya memperlihatkan Duke Saxon dan istrinya menggendong bayi Hansang. Namun bayi itu tidak menangis sama sekali. Duke Saxon mulai cemas. Seorang pelayan tua memeriksa kondisi bayi tersebut. Namun Hansang kecil hanya berpikir dalam hati, tentu saja aku tidak menangis. Umur mentalku sudah tua. Pelayan tua itu akhirnya menyarankan menampar pantat bayi agar menangis. Pantat Hansang kecil pun dipukul. Namun dia tetap menahan rasa sakit dengan ekspresi serius. Melihat itu, Duke Saxon malah berkata, anak ini keras kepala. Ibunya tertawa lembut. Dia pasti mewarisi sifat ayahnya. Lalu ibunya berkata ingin mencoba sendiri. Hansang kecil langsung panik. Namun ternyata ibunya hanya menyentuhnya dengan sangat lembut. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup di medan perang, Hansang merasakan kehangatan, keheningan, kasih sayang. Matanya mulai bergetar. Dan akhirnya tangisan keras memenuhi ruangan. Untuk pertama kalinya, Hansang menangis seperti manusia biasa. Setelah kematiannya sebagai pahlawan, Hansang kini hidup kembali sebagai Dale Saxon. Namun meskipun tubuhnya berubah menjadi bayi, jiwanya tetap sama. 8 tahun telah berlalu sejak kelahirannya. Dale tumbuh menjadi anak yang sangat rajin membaca buku sejak usia 4 tahun. Dan sejak kecil dia sangat tertarik dengan sihir. Panel kemudian memperlihatkan percakapan antara ayah dan ibu Dale. Mereka membahas janji lama, janji Duke Saxon kepada istrinya, bahwa dia tidak akan mengajarkan nekromansi kepada anak mereka. Saat mereka sedang membahas hadiah ulang tahun Dale, tiba-tiba seorang pelayan perempuan masuk dengan wajah panik. Dia memberitahu bahwa sesuatu terjadi di ruang belajar Dale. Kedua orang tuanya langsung berlari, dan saat tiba mereka melihat Dale dikelilingi cahaya biru dan putih. Buku-buku berserakan di lantai, mana memenuhi udara. Ibunya langsung memeriksa tubuh Dale. Sementara Duke Saxon memeriksa fenomena mana tersebut. Dengan ekspresi serius dia bertanya, apakah kau mengeluarkan mana? Namun beberapa saat kemudian ekspresi Duke berubah menjadi senyum bangga. Dia mengusap kepala Dale. Sayang sekali aku tak bisa mengajarimu nekromansi. Mendengar itu, Dale hanya berpikir dalam hati, kalau ayah tidak mengajariku nekromansi, bagaimana aku membalas dendam? Keesokan harinya panel berubah ke pesta ulang tahun Dale. Semua bangsawan wilayah Black Duke hadir. Namun Dale merasa canggung. Karena di kehidupan sebelumnya, dia hanyalah alat perang yang diperlakukan seperti sampah. Dan di tengah pesta itu ibunya datang bersama seorang wanita berjubah. Wanita itu adalah Nona Sophia, seorang elder dari Blue Magic Tower, dan Master Water Magic. Ibunya memperkenalkan Nona Sophia sebagai guru Dale, hadiah ulang tahun untuknya. Karena kedua orang tuanya ingin Dale mempelajari Water Magic, bukan Dark Magic. Nona Sophia lalu meminta berbicara berdua dengan Dale. Dia bertanya apakah Dale kecewa karena tidak diajarkan nekromansi. Karena menurutnya wajar jika anak Duke Saxon ingin mempelajari Dark Magic. Namun Dale justru bertanya balik, sebagai elf, apakah Anda tidak membenci nekromansi? Nona Sophia tertawa kecil. Menurutnya nekromansi tidak berbeda dengan Holy Magic yang menghidupkan kembali orang mati. Keduanya hanyalah bentuk sihir. Jawaban itu membuat Dale kagum, karena Nona Sophia berbeda dari elf biasa. Dan pelajaran pertama mereka pun dimulai. Nona Sophia menjelaskan tentang mana circle. Tentang bagaimana mana mentah harus dikumpulkan dan diputar di sekitar jantung. Biasanya, proses membentuk circle pertama membutuhkan waktu sebulan. Namun beberapa saat setelah mencoba Dale langsung berhasil. Nona Sophia sampai terkejut. Dia, jenius. Kemudian Dale mencoba mengeluarkan sihir pertama dari mana circle miliknya. Dan yang muncul adalah Ice Bolt. Namun bukan Ice Bolt biasa. Sihir itu menghancurkan pohon besar. Nona Sophia langsung kaget. Karena ketajaman dan kekuatan sihir itu tidak mungkin diciptakan anak umur 8 tahun biasa. Sambil memeriksa sisa mana pada pohon tumbang tersebut, dengan ekspresi kaget sekaligus penasaran, gurunya berpikiran bahwa tadinya dia menyangka Dale hanya bisa menggerakkan mana saja. Namun faktanya, Dale bahkan mampu mengeluarkan kekuatan sihir lalu menggabungkannya dengan elemen es.
Padahal itu hanyalah mantra sederhana. Namun yang mengejutkan, Del mampu mengeluarkan sihir yang dapat menyerap mana di sekitarnya dengan begitu sempurna. Di saat sang guru masih bergumam dalam hati tentang kejadian tersebut, Del memanggil dari belakang dan bertanya apakah dia telah melakukan suatu kesalahan. Tanpa berkata sepatah kata pun, gurunya hanya melihat ke arah Del sambil tersenyum. Senyum yang seakan memiliki makna bahwa dia sangat bangga kepada muridnya tersebut. Dijelaskan bahwa tingkat kerumitan sihir yang diciptakan oleh Del terlalu canggih. Bahkan diperlihatkan proses terjadinya sihir tersebut. Rotasi, akselerasi, dan kompresi. 3 formula itu dikenal sebagai golden ratio dari sihir militer. Dan yang lebih mengerikan, formula tingkat militer itu berhasil diciptakan secara tidak sadar oleh seorang anak polos yang bahkan baru beberapa menit bertemu gurunya. Masih tidak mengeluarkan sepatah kata pun, akhirnya Del kembali memanggil gurunya dengan rasa penasaran dan sedikit bersalah. Dan kali ini gurunya menjawab sambil tersenyum bahwa tidak apa-apa. Namun dalam hati, Nona Sofia bergumam. Inilah alasan kenapa para Black Archmage merasa begitu bersalah. Di panel berikutnya, Nona Sofia terlihat berbicara dengan ayah Del dan menceritakan semua tentang pelajaran pertamanya dengan Del. Namun secara mengejutkan, dia juga langsung mengundurkan diri sebagai guru Del. Dengan ekspresi keheranan atas keputusan tersebut, Duke Saxon mengatakan bahwa seharusnya masih banyak yang bisa diajarkan kepada Del. Terlebih lagi Del bahkan berhasil menciptakan lingkaran sihir hanya dalam beberapa menit. Namun Nona Sofia kembali menjawab bahwa begitu Del berhasil menciptakan lingkaran sihir pertama, Del juga langsung menunjukkan penguasaan sempurna atas Spell Explorer. Mendengar itu, Duke Saxon langsung terdiam. Wajahnya syak, karena sangat sulit dipercaya bahwa anak 8 tahun mampu menggunakan formula sihir tingkat militer. Pada momen itu, Nona Sofia kembali menimpali bahwa tuan muda Del memiliki bakat untuk menjadi seorang pembunuh. Namun meski begitu, Duke Saxon tetap berusaha membujuk Nona Sofia agar tetap menjadi guru Del. Sambil meminum teh dari cangkirnya, Nona Sofia menjelaskan bahwa justru karena bakat mengerikan yang dimiliki Del, dia terdorong untuk membimbing Del ke jalan yang benar. Dengan ekspresi bingung, Duke Saxon bertanya bahwa jika demikian, seharusnya Nona Sofia tidak punya alasan untuk menolak mengajari Del. Namun kali ini Nona Sofia menjawab dengan serius. Ini tentang dark magic milik Black Archmage. Dan tuan muda Del tampaknya sudah tahu sihir apa yang ingin ia pelajari. Mendengar penjelasan itu, wajah Duke Saxon langsung pucat dan berkeringat. Nona Sofia kembali menambahkan bahwa dia sangat menghargai kisah romansa Black Archmage dan janji Duke Saxon kepada Nona Elena. Namun hal itu tidak memberinya hak untuk menentukan masa depan Del. Apalagi dengan bakat sebesar itu, di tengah perbincangan tersebut, Del diam-diam mencoba menguping dari balik pintu. Namun dia tidak mendengar apapun. Walaupun begitu, Del sudah bisa menebak bahwa mereka pasti sedang membicarakan dirinya, dan tentang sihir pertamanya yang terlalu kuat sampai membuat seorang Master Water Magic terkejut. Dari kejadian itu, Del akhirnya sadar bahwa ia harus lebih berhati-hati dalam mengendalikan kekuatannya. Namun saat masih berdiri di depan pintu, tiba-tiba seseorang memanggil namanya, dan orang itu ternyata adalah pamannya, Helmut. Dalam perbincangan mereka, diketahui bahwa paman Helmut sangat sibuk menjaga Duchy Saxon. Sambil mengangkat tubuh Del seperti anak kecil, Helmut menjelaskan bahwa dirinya sibuk membasmi monster di dalam dungeon. Dijelaskan bahwa dungeon dan monster berbahaya sudah muncul sejak zaman Demon King masih hidup. Dan jika dungeon muncul di suatu wilayah, kerugiannya bisa sangat besar. Karena itu, para kesatria ditugaskan untuk menaklukkan dungeon atau membasmi monster yang keluar dari dungeon bocor. Dan situasi seperti ini jauh lebih berbahaya di wilayah Saxon dibanding wilayah lain. Alasannya, karena di kehidupan sebelumnya, saat masih menjadi pahlawan dunia lain, Hans Sang pernah membantu Duke Saxon membersihkan wilayah bekas kekuasaan Demon King untuk dijadikan wilayah kekaisaran. Di tengah percakapan mereka, Duke Saxon tiba-tiba keluar dari ruangan dan mengapresiasi kerja keras Helmut. Tak lama kemudian, Ibu Del juga datang bersama 3 pelayannya. Dengan penuh bangga, ia memegang pipi Del dan memuji putranya karena berhasil menciptakan lingkaran sihir pertama. Bahkan Duke Saxon yang seolah baru mendengarnya langsung ikut memberi selamat. Ia juga meminta Del mengatakan apapun yang diinginkannya. Mendengar itu, Del sempat berpikir keras. Ia sebenarnya ingin meminta diajarkan nekromansi, namun khawatir ayahnya curiga. Dan akhirnya, secara spontan Del malah mengatakan bahwa dia menginginkan adik perempuan. Mendengar permintaan itu, wajah ayah dan ibunya langsung memerah. Bahkan Duke Saxon dengan malu-malu menyetujui permintaan kocak tersebut. Malam hari pun tiba. Suasana kota terlihat tenang dengan kediaman megah Duke Saxon berdiri di kejauhan. Di kamarnya, Del mengeluh karena merasa lelah harus terus berpura-pura polos dan suci. Baginya semua itu terasa sangat menggelikan. Namun saat mencoba tidur, Del tiba-tiba bermimpi tentang masa lalunya. Tentang saat dirinya dikhianati dan dibunuh.
Dalam mimpi itu, Count Brandenburg kembali muncul. Dengan senyum menyeramkan, Count Brandenburg menyapa Han Sang seolah mereka baru bertemu setelah sekian lama. Namun suasananya sama seperti dulu. Saat pedang itu menusuk punggung Han Sang hingga tembus ke dadanya. Dalam mimpi tersebut, Count Brandenburg berkata bahwa Han Sang sudah menjadi lembek, karena sekarang dia hidup dengan keluarga, rumah hangat, dan kehidupan nyaman. Sambil darah keluar dari mulut Han Sang, Count Brandenburg terus membisikkan kata-kata kejam ke telinganya, bahwa sekarang punggung Han Sang terasa hangat, perutnya kenyang, dan tidak ada lagi alasan untuk memikirkan balas dendam. Lalu dengan wajah menyeramkan, Count Brandenburg berkata bahwa kekaisaran akan terus mencari Han Sang sampai semua jejak kehidupannya menghilang dari dunia ini. Seketika Dale terbangun, dadanya dipenuhi cahaya biru dan putih. Rasa sakit luar biasa langsung menyerang tubuhnya, seolah jantungnya akan meledak. Kilatan cahaya memenuhi kamar Dale, dan sambil menahan rasa sakit, Dale bertanya-tanya apakah dirinya sedang mengalami mana overload. Dengan penuh amarah, Dale mengutuk kekaisaran karena bahkan setelah bereinkarnasi, mereka masih tidak mau melepaskannya. Karena tidak tahan dengan rasa sakit itu, Dale keluar dari rumah untuk mencari udara segar. Namun rasa sakitnya justru semakin parah. Dan saat Dale memegangi dadanya, seseorang tiba-tiba berdiri di belakangnya. Orang itu adalah Nona Sofia. Begitu melihat kondisi Dale, gurunya langsung sadar bahwa muridnya mengalami mana overload. Namun di saat bersamaan, Nona Sofia juga merasakan aura yang sangat berbahaya dari dalam diri Dale. Perlahan, Nona Sofia meletakkan tangannya di dada Dale, dan sambil bergumam bahwa nyawa Dale akan terancam jika terus terikat niat jahat di masa depan. Mana overload itu akhirnya menghilang. Setelah keadaan tenang, Nona Sofia mulai berbicara. Ia menjelaskan bahwa esensi sihir adalah cerminan hati penggunanya. Karena itu, mantra yang sama bisa memiliki karakteristik berbeda tergantung siapa yang menggunakannya. Lalu sambil memegang sebuah buku, Nona Sofia mengatakan bahwa Dale memiliki bakat sihir yang sangat berbahaya. Bakat sihir untuk membunuh orang. Dan karena itulah, dia merasa beruntung bisa menjadi guru Dale. Kemudian buku itu diberikan kepada Dale, dan ternyata, itu adalah buku mantra nekromansi. Sambil mengucapkan selamat ulang tahun, Nona Sofia memberikan hadiah tersebut kepada muridnya, dan untuk pertama kalinya, Dale memeluk gurunya dengan hangat. Beberapa hari kemudian, tepatnya di dataran luar gerbang utara kediaman Duke Saxon, terlihat Dale sedang berlatih bersama gurunya. Pada latihan kali ini, Nona Sofia meminta Dale menyerang seekor kelinci menggunakan sihir Ice Bolt miliknya. Dengan fokus penuh, Dale melepaskan sihir itu hingga menembus tubuh kelinci dan membunuhnya seketika. Namun yang diperhatikan Nona Sofia bukanlah kelinci tersebut, melainkan ujung jari Dale. Karena bahkan setelah merenggut nyawa makhluk hidup, jari Dale tidak sedikit pun gemetar. Gurunya kemudian menjelaskan bahwa walaupun menggunakan mantra yang sama, bentuk sihir setiap penyihir akan berbeda tergantung hati penggunanya. Karena pada akhirnya, sihir adalah refleksi dari hati seseorang. Bahkan filosofi setiap Magic Tower juga membentuk jenis sihir mereka. Red Tower menilai kekuatan, Blue Tower menilai harmoni, dan fondasi sihir mereka terbentuk dari filosofi tersebut. Nona Sofia juga menjelaskan bahwa dahulu selain Red dan Blue Tower, masih ada Black Tower, White Tower, dan Green Tower. Setelah mendengar penjelasan itu, Dale mencoba menggunakan nekromansi pada kelinci yang tadi ia bunuh. Ia menggunakan necromantic art paling dasar, zombification. Mana hitam pekat mulai mengalir menuju tubuh kelinci yang telah mati, dengan menggunakan benang mana yang dihubungkan ke kepala, tulang belakang, dan lutut. Dale akhirnya berhasil membangkitkan kelinci tersebut. Namun latihan belum selesai. Nona Sofia meminta Dale melanjutkan ke tahap berikutnya. Dale kemudian menggunakan mantra Frozen Armor. Bongkahan es mulai muncul dan membentuk armor di tubuh kelinci andit itu. Melihat hasil tersebut, Nona Sofia memuji Dale. Lalu untuk menguji pertahanannya, gurunya menyerang kelinci itu menggunakan sihir es berkecepatan tinggi. Serangan itu menghantam tubuh kelinci hingga terpental. Armor esnya retak, namun tubuh kelinci tetap terlindungi. Melihat itu, Dale langsung merasa senang, dan gurunya pun mengucapkan selamat. Setelah latihan selesai, Nona Sofia memberi Dale kesempatan mengajukan pertanyaan. Dan tanpa ragu, Dale langsung meminta diajarkan Water Magic juga, namun secara spontan gurunya menolak. Nona Sofia menjelaskan bahwa sihir yang digunakan Dale hari ini sebenarnya sudah termasuk dasar atribut Water Magic. Dan seperti atribut lain, Water Magic juga memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Bahkan bagi penyihir biasa, menguasai satu tipe sihir saja sudah sangat sulit. Karena itu menurut Nona Sofia, keinginan Dale terlalu ambisius. Percakapan itu pun menutup pelajaran hari itu. Malam harinya, Dale berada di perpustakaan. Dengan membawa setumpuk buku sihir, ia berniat membuktikan bahwa dirinya bisa mempelajarinya sendiri. Dale ingin menyeret gurunya ke kondisi di mana Nona Sofia tidak punya pilihan lain selain mengajarinya. Keesokan harinya,
pelajaran kembali dimulai. Namun kali ini Del terlihat kurang fit karena begadang semalaman membaca buku. Nona Sofia bahkan mengingatkannya untuk tidak memaksakan diri. Del kembali menggunakan sihir yang sama, mengendalikan kelinci Andit, dan melapisinya dengan armrest. Namun kali ini, bukan gurunya yang menyerang, melainkan Del sendiri. Beberapa ice board ditembakkan ke arah kelinci itu. Namun Andit tersebut tetap berdiri, dan tiba-tiba, Del menggunakan ice explosion. Ledakan besar langsung menghancurkan tubuh kelinci. Pecahan es berterbangan ke segala arah sampai membuat Nona Sofia harus membuat penghalang sihir. Del lalu menjelaskan bahwa dirinya menggabungkan Corpse Explosion dan Ice Explosion. Artinya, dia menggabungkan sihir atribut air dan atribut gelap sekaligus. Del ingin membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi Dual Mage. Melihat apa yang baru saja dilakukan Del, Nona Sofia benar-benar terkejut, karena dia belum pernah melihat metode serangan seperti itu sebelumnya. Kombinasi ledakan es dan ledakan mayat menciptakan area penghancuran yang sangat luas. Bahkan serpihan es dan tulang yang tajam berterbangan seperti belati ke segala arah. Teknik itu terasa seperti teknik membunuh yang lahir dari seseorang yang menghabiskan hidupnya di medan perang. Dan untuk pertama kalinya, Nona Sofia mulai bertanya-tanya, seperti apa sebenarnya isi hati Del? Di tengah kebingungan gurunya, tiba-tiba Helmut datang bersama pasukannya. Mereka baru saja kembali dari misi pembasmian monster. Pasukan itu dikenal sebagai Black Cavalry, pasukan kavaleri terkuat milik keluarga Saxon, dan pemimpinnya adalah Sir Helmut, seorang pendekar yang berhasil mencapai tingkat Seven Swords. Saat berbincang dengan pamannya, Del kembali mengingatkan Helmut tentang janjinya untuk mengajarkan ilmu pedang. Dan kali ini Helmut menyetujuinya. Scene kemudian beralih ke malam saat Duke Saxon, Nona Sofia, dan Ibu Del membahas kemampuan Del. Walaupun awalnya mereka sepakat hanya mengajarkan water magic, namun kenyataannya Del memang berbakat dalam dark magic. Bahkan Nona Sofia sendiri mengakui bahwa ia ingin mengajari Del sihir yang benar-benar diinginkan muridnya. Pada akhirnya, Duke Saxon meminta izin kepada istrinya untuk mengajari Del nekromansi, karena ia ingin Del menjadi pewaris yang kuat. Dan sebagai seorang penyihir, Duke Saxon juga ingin memiliki murid yang hebat. Walaupun masih ada rasa khawatir tentang pandangan buruk terhadap nekromansi, akhirnya Ibu Del memberikan izin. Hari itu pun tiba, Duke Saxon mulai mengajari Del nekromansi secara langsung. Mereka berada di ruang bawah tanah kediaman Saxon. Di depan mereka terdapat jasad seekor kelinci. Namun Duke Saxon tampak kecewa, karena walaupun Del mampu menghidupkan Andit, ia belum mampu menggerakkannya dengan baik. Del pun langsung menyalahkan gurunya sambil berkata bahwa memang itu yang diajarkan Nona Sofia. Melihat kemampuan Del, Duke Saxon kemudian membawa anaknya ke laboratorium sihir Black Duke. Hal pertama yang diajarkan bukanlah mantra, melainkan anatomi tubuh. Del dipaksa menghafal struktur tulang dan otot berbagai makhluk hidup. Setelah berhari-hari membaca buku tanpa henti, pelajaran praktik akhirnya dimulai. Kini objeknya bukan lagi kelinci, melainkan mayat goblin. Duke Saxon menjelaskan bahwa necromancer lemah hanya mampu membuat zombie biasa. Namun necromancer hebat, mampu menciptakan Death Knight bahkan dari mayat prajurit biasa. Lalu Duke bertanya kepada Del, bagaimana cara dia menggerakkan goblin itu? Del mulai memfokuskan mana dan menghubungkan benang mana ke tubuh goblin. Namun percobaan pertama gagal. Benang mana miliknya putus. Ia bahkan mencoba mengeraskan tubuh goblin untuk memperkuat pertahanan. Namun tubuh itu malah menjadi terlalu kaku. Melihat Del kebingungan, Duke Saxon akhirnya memberi petunjuk bahwa tubuh yang terlalu keras akan sulit digerakkan. Kemudian Duke memperlihatkan caranya sendiri. Benang mana ungu mulai bergerak menuju tubuh goblin, dan Duke memusatkan kontrolnya pada tulang rusuk. Karena menurutnya, orang mati tidak lagi membutuhkan organ dalam. Mayat goblin itu akhirnya bangkit kembali, dan Duke berkata bahwa necromancer harus memahami struktur tubuh lalu mengubahnya sesuai tujuan. Karena itulah dasar dari dark magic. Setelah mendengar penjelasan itu, Del bertanya, apa filosofi Black Tower? Dan Duke Saxon langsung menjawab, kebenaran. Karena menurutnya, kebenaran selalu ada dalam kematian. Dan demi mencapai kebenaran, mereka harus memahami bobot kehidupan. Mendengar itu, Del tiba-tiba teringat masa lalunya sebagai pahlawan dunia lain, tentang orang-orang yang memohon ampun sebelum mati di tangannya. Dan saat melihat wajah Del yang tiba-tiba pucat, Duke Saxon langsung memanggil namanya dan memastikan anaknya baik-baik saja. Seiring berkembangnya bakat sihir Del, kabar tentang Duke Saxon yang mengajari anaknya nekromansi mulai menyebar ke seluruh kekaisaran. Banyak bangsawan terkejut, karena itu berarti Duke Saxon telah melanggar janjinya kepada istrinya. Dan sejak saat itu, keluarga Saxon mulai diawasi banyak pihak. Beberapa minggu kemudian, di lapangan latihan wilayah Duke Saxon, Del terlihat sedang berlatih pedang bersama Sir Helmut. Latihan itu berlangsung sengit, dan kemampuan Del berkembang sangat cepat.
Bahkan Sir Helmut terlihat bangga melihat perkembangan murid kecilnya. Pada akhirnya Dale berhasil membuat pedang kayu Helmut terlepas dari tangannya. Namun Dale langsung menuduh pamannya sengaja mengalah. Karena menurutnya pendekar seperti Helmut tidak mungkin kalah semudah itu. Namun Helmut membantah. Ia bahkan mengatakan bahwa dirinya sudah menggunakan teknik praktis yang bisa membunuh orang biasa. Helmut kembali memuji teknik pedang Dale, dan merasa sayang karena Dale memilih jalan penyihir. Sambil merawat tangan Dale yang terluka, Helmut menjelaskan bahwa penyihir biasanya dilindungi penjaga dan sihir pertahanan. Karena itu ia bertanya, kenapa Dale tetap ingin belajar pedang, dan dengan mata berbinar. Dale menjawab bahwa akan terasa menyedihkan jika putra Duke Saxon hanya bergantung pada penjaga. Selain itu, ini juga kesempatan emas untuk belajar langsung dari salah satu Seven Swords. Mendengar jawaban itu, Helmut langsung tertawa puas. Di tengah latihan mereka, Ibu Dale tiba-tiba datang. Ia mengatakan bahwa dirinya ingin melihat kerja keras putranya. Namun ternyata, ia juga datang membawa kabar tentang hadiah ulang tahun Dale. Saat itu Dale langsung teringat permintaannya dulu. Tentang adik perempuan, dan sambil tersenyum hangat, ibunya berkata, agar Dale menjaga adik perempuannya dengan baik. 10 bulan berlalu, adik perempuan Dale akhirnya lahir. Dan untuk pertama kalinya, Dale merasa bingung karena kini dirinya menjadi seorang kakak. Ibunya bahkan meminta Dale menggendong bayi itu. Awalnya Dale menolak karena takut, namun akhirnya ia mencoba. Dan berbeda dengan saat digendong Duke Saxon yang langsung membuat bayi itu menangis. Saat berada di pelukan Dale, bayi itu justru tenang. Namun momen hangat itu tidak berlangsung lama. Karena Duke Saxon segera mengingatkan Dale bahwa Nona Sophia sudah menunggunya belajar. Hari itu, Nona Sophia mengajak Dale sparring. Ia meminta Dale menyerang menggunakan seluruh kekuatannya. Ice Bolt pertama langsung melesat ke arah gurunya, namun dengan mudah dihancurkan. Serangan kedua juga gagal, dan kini giliran Nona Sophia menyerang balik. Dale langsung membuat pertahanan berupa armor es di kedua tangannya. Serangan itu menghantam keras, namun Dale berhasil menahannya. Nona Sophia kemudian meminta Dale menyerang lagi. Kali ini Dale mulai menggunakan formula kombinasi molekular. Ia menciptakan Ice Wall raksasa. Nona Sophia langsung sadar bahwa Dale sedang memperkuat kepadatan molekul es hingga sekeras baja. Namun saat gurunya masih mencoba memahami tujuan Dale, tiba-tiba Dale merapalkan mantra lain, Glacial Explosion, formula fragmentation, dan seketika, Ice Wall itu meledak. Pecahan es menghujam tubuh Nona Sophia dari segala arah. Di saat Dale belum menyadari bahwa sihirnya tadi hampir menghancurkan tubuh gurunya, terlihat Dale sangat bangga dengan sihir yang berhasil ia ciptakan. Diketahui bahwa Ice Wall tadi ia padatkan, kemudian ia ledakan layaknya sebuah granat. Dale pun sangat yakin ledakan itu akan sangat menyulitkan gurunya. Namun seketika senyum bangga di wajah Dale menghilang. Ia terdiam, lalu panik ketika melihat tubuh gurunya sudah tidak utuh lagi. Dengan wajah pucat, Dale langsung berteriak memanggil gurunya. Di tengah ketakutannya itu, terdengar sebuah suara yang menjawab panggilannya. Ternyata suara itu berasal dari Nona Sipia. Anehnya, kini terlihat ada dua sosok Nona Sipia berdiri di hadapannya. Menjawab kebingungan Dale, gurunya menjelaskan bahwa tubuh yang terkena ledakan tadi hanyalah sebuah ilusi yang ia ciptakan untuk menghindari serangan Dale. Walaupun berhasil menghindari ledakan itu, ternyata pipi kiri Nona Sipia tetap terluka. Hal itu membuatnya sendiri tidak menyangka. Seorang penyihir satu lingkaran berhasil melukai seorang elder dari Blue Magic Tower. Menyadari gurunya benar-benar terluka, Dale langsung memohon maaf karena tidak pernah berniat menyakitinya. Namun alih-alih marah atau kecewa, Nona Sipia justru tersenyum bangga. Menurutnya, Dale mampu melukainya karena benar-benar menggunakan seluruh kekuatannya tanpa ragu. Itu berarti Dale mempercayai gurunya sepenuhnya dalam latihan tersebut. Dan sebagai seorang guru, Nona Sipia justru merasa sangat bangga terhadap muridnya. Scene kemudian beralih ke ruang kerja Duke Saxon. Nona Sipia datang menemui Duke Saxon. Tatapan Duke langsung tertuju pada luka di pipi kiri Nona Sipia. Dengan nada khawatir ia bertanya dari mana luka itu berasal. Nona Sipia pun menjelaskan bahwa luka tersebut ia dapatkan karena sedikit lengah saat mengajari Dale. Mendengar penjelasan itu, Duke Saxon langsung meminta maaf. Ia merasa telah banyak berutang kepada Nona Sipia. Namun Nona Sipia hanya tersenyum dan mengatakan bahwa hal itu bukan sesuatu yang perlu dibesar-besarkan. Bahkan menurutnya, ia sangat senang bisa membimbing murid yang memiliki bakat sebesar Dale. Tak lama kemudian, Duke Saxon kembali menyampaikan sebuah permintaan. Ia meminta Nona Sipia mendampingi Dale menuju sebuah pertempuran melawan gerombolan orc yang telah melewati pegunungan dan memasuki wilayah Duke Saxon. Menurut Duke, gerombolan orc itu tidak bisa diatasi hanya dengan pasukan kecil. Karena itulah ia berniat mengirim Dale ikut ke medan pertempuran. Tentu saja permintaan itu langsung ditolak oleh Nona Sipia. Menurutnya,
Dale sama sekali belum siap menghadapi pertempuran yang sesungguhnya. Namun Duke Saxon menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud menempatkan Dale di garis depan. Sambil sedikit melepaskan auranya yang menekan ruangan, Duke Saxon berkata bahwa mempertahankan wilayah adalah tanggung jawab keluarga Saxon. Dan sebagai pewaris keluarga Duke, Dale harus memahami tanggung jawab tersebut. Dengan tatapan tajam, Duke kembali menegaskan. Dale juga tidak terkecuali. Mendengar keputusan itu, Nona Sipia terlihat sedikit panik. Ia pun bertanya apa yang sebenarnya harus ia lakukan. Duke Saxon kemudian menjelaskan bahwa ia akan mempercayakan sebuah artefak keluarga kepada Dale. Dan ia ingin Nona Sipia membimbing Dale hingga mampu mengendalikan kekuatan artefak tersebut. Narasi kemudian menjelaskan bahwa artefak adalah benda yang dipenuhi kekuatan dan kehendak luar biasa. Artefak hanya dapat digunakan dengan mempersembahkan mana atau bahkan daya hidup sebagai harga yang harus dibayar. Semakin kuat sebuah artefak, semakin berbahaya pula kekuatannya. Bahkan dalam beberapa kasus, artefak dapat membunuh penggunanya sendiri. Namun keluarga Saxon telah mewarisi teknik untuk mengendalikan kekuatan berbahaya semacam itu selama beberapa generasi. Panel kemudian memperlihatkan Duke Saxon, Dale, dan Nona Sipia berada di ruang penyimpanan artefak keluarga Saxon. Duke Saxon berkata kepada Dale bahwa sebagai keturunan keluarga Saxon, ia harus bersiap menghadapi pertempuran yang akan datang. Mendengar kata pertempuran, Dale langsung terkejut, namun di dalam hatinya ia justru bergumam. Akhirnya, saat itu datang juga, seolah-olah momen ini memang telah lama ia nantikan. Duke Saxon kemudian menjelaskan bahwa Dale akan bergabung bersama pasukan untuk membasmi gerombolan orc. Sambil membuka ruang penyimpanan artefak keluarga Saxon, terlihat puluhan artefak memenuhi ruangan. Mahkota, kalung, pedang, perisai, dan berbagai senjata lain tersimpan rapi di sana. Sebelum berangkat ke medan perang, Duke Saxon mengatakan bahwa Dale harus mempelajari cara mengendalikan darkness milik keluarga mereka. Melihat begitu banyak artefak legendaris di hadapannya, Dale hanya bisa terpukau. Duke Saxon kemudian menjelaskan bahwa semua benda itu adalah artefak milik Raja Iblis yang berhasil diperoleh leluhur keluarga Saxon setelah menaklukkan domain Raja Iblis. Karena itu, Duke meminta Dale agar tidak menganggap artefak-artefak tersebut sama seperti artefak biasa. Namun sebenarnya Dale sendiri sudah bisa merasakan mana yang luar biasa kuat terpancar dari seluruh ruangan itu. Perasaannya langsung dibenarkan oleh Duke Saxon. Menurutnya, seluruh artefak di ruangan itu memang memiliki kekuatan yang sangat besar sekaligus sangat berbahaya. Karena itulah Dale dilarang menyentuh artefak manapun sebelum benar-benar mampu mengendalikannya. Namun di tengah penjelasan ayahnya, tiba-tiba Dale menghilang. Tanpa disadari, ia ternyata sudah berjalan mengelilingi ruang penyimpanan artefak sejak beberapa saat sebelumnya. Dale terus mencari artefak yang menurutnya paling cocok untuk dirinya. Dan tiba-tiba, sebuah suara terdengar memanggilnya. Apakah kau menginginkan balas dendam? Ternyata suara itu berasal dari sebuah artefak berbentuk perisai. Artefak itu mampu merasakan kebencian yang masih tersisa di dalam diri Dale. Namun bukan hanya satu artefak. Banyak artefak lain juga mulai memanggil Dale. Ayo bunuh mereka bersamaku. Pilih aku. Pakai aku. Kita akan mencapai puncak bersama. Berbagai bisikan terus memenuhi telinga Dale. Walaupun artefak-artefak itu beresonansi dengan kebenciannya, Dale merasa semua itu masih belum cukup kuat. Ia membutuhkan sesuatu yang jauh lebih hebat. Dan saat itulah, tatapannya berhenti pada sebuah jubah hitam yang melayang sendirian. Dale langsung mengenalinya, Shadow Cloak. Saat masih menjadi pahlawan dunia lain, Dale pernah menghadapi pasukan Raja Iblis yang menggunakan artefak tersebut. Artefak itu mampu mengubah bayangan menjadi wujud nyata. Kemampuan yang membuat pemiliknya hampir mustahil dikalahkan. Tanpa ragu Dale langsung mengenakan jubah itu. Dan saat kembali ke hadapan Duke Saxon dan Nona Sipia, keduanya langsung terkejut. Tubuh Dale perlahan diselimuti bayangan hitam pekat. Sedikit demi sedikit tubuhnya menghilang, seolah memasuki dimensi lain. Di dalam dimensi gelap itu, aura ungu memenuhi sekeliling Dale. Lalu terdengar sebuah suara, lapar. Narasi kemudian menjelaskan bahwa pemilik Shadow Cloak sebelumnya mampu memanggil badai bayangan dan mengendalikan kegelapan layaknya makhluk hidup. Dale hanya tersenyum. Ia bertekad menguasai artefak ini. Namun sebelum itu, ia harus terlebih dahulu menaklukkan Shadow Creature. Seekor monster bayangan dengan tubuh tak beraturan dan gigi-gigi tajam yang mengerikan. Tentu saja, itu bukan ujian yang mudah. Sementara di luar dimensi tersebut, Duke Saxon dan Nona Sipia hanya bisa menatap dengan penuh kekhawatiran. Lingkaran mana hitam pekat masih terus menyelimuti Dale. Karena waktu terus berlalu, Nona Sipia mulai khawatir. Ia bertanya apakah mereka harus menyelamatkan Dale. Duke Saxon menjawab bahwa jika keadaan ini terus berlanjut, Dale akan kehilangan kesadaran dan dilahap oleh Shadow Creature. Akhirnya Duke Saxon memutuskan menarik Dale keluar secara paksa. Mana mulai menyelimuti salah satu tangannya. Namun sebelum ia bergerak, tiba-tiba cahaya terang memancar dari dalam lingkaran hitam itu.
Cahaya tersebut membuat Duke Saxon dan Nona Sipia menutup mata. Perlahan bayangan hitam mulai menghilang, dan Dale kembali terlihat berdiri dengan tenang. Shadow Cloak masih melekat di tubuhnya. Dengan nada panik Duke Saxon langsung memanggil nama Dale. Sementara Nona Sipia memastikan apakah muridnya baik-baik saja. Namun Dale hanya tertawa kecil. Lumayan, cuma sedikit menyengat. Nona Sipia kembali dibuat keheranan. Sedikit pun luka tidak terlihat pada tubuh Dale. Bagaimana mungkin seorang anak kecil mampu bertahan dari artefak sekuat itu? Namun sebelum mereka sempat memahami apa yang baru saja terjadi, Dale kembali berbicara dengan mata berbinar. Ayah, bolehkah aku mencoba artefak yang lain? Mendengar permintaan itu, Duke Saxon dan Nona Sipia langsung membeku. Baru saja melewati pengalaman yang hampir merenggut nyawanya. Namun Dale justru ingin mencoba artefak berikutnya. Dan akhirnya, Duke Saxon mengabulkan permintaan putranya. Beberapa hari kemudian, scene beralih ke lapangan latihan milik keluarga Duke Saxon. Terlihat Sir Halmat sangat kaget melihat Dale memakai Shadow Cloak. Karena menurut rumor yang ia dengar, artefak itu sangat susah untuk dikendalikan. Ia hanya memastikan apakah saat ini Dale baik-baik saja setelah mengenakan jubah itu. Dale kemudian menjawab bahwa ia hanya merasa geli. Menurutnya, mungkin artefak ini merasa kesepian setelah sekian lama. Dale juga menceritakan bahwa saat ini sang Shadow Creature sedang memandangi Dale dari bawah dan menempel pada tubuhnya. Dale menganggap bahwa Shadow Creature itu hanya ingin berteman dengannya. Sontak sang penghuni bayangan itu juga kaget mendengar ucapan Dale dan berkata bahwa Dale terlalu baik hati. Sir Halmat juga ikut kaget, lalu tertawa keras mendengar ucapan Dale. Ia menganggap lucu karena artefak seganas Shadow Cloak disebut kesepian. Mendengar ucapan Sir Halmat itu, Dale mengucapkan terima kasih sambil menginjak kepala Shadow Creature. Dale kemudian mengajukan sebuah permintaan kepada Sir Halmat. Dale ingin melakukan sparring sungguhan sebagai latihan tempur bersama Sir Halmat. Permintaan itu disambut dengan sangat antusias. Sir Halmat langsung memasang kuda-kuda dan memposisikan pedangnya untuk bersiap sparring. Ia berjanji tidak akan mengecewakan Dale. Sembari bersiap untuk menyerang, Dale melihat aura mengintimidasi yang dikeluarkan Sir Halmat. Dale berkata bahwa sebenarnya permintaannya itu sedikit berlebihan, mengingat Sir Halmat adalah salah satu Seven Swords di benua. Di saat yang bersamaan, Dale juga merasa kesal karena seakan-akan Sir Halmat bersikap lunak kepadanya. Sir Halmat mengatakan bahwa ia hanya akan melawan dengan ilmu berpedang dasar tanpa menggunakan aura. Dengan kondisi sedikit kesal, Dale berkata bahwa seorang kesatria harus bertarung dengan sepenuh hati, karena seperti itulah ketetapan hati seorang kesatria. Tujuan sebenarnya Dale mengajak Sir Halmat sparring adalah untuk melatih penggunaan Shadow Cloak dan kekuatan yang bisa Dale bentuk dari makhluk bayangan. Dengan itu, Dale bisa mengukur nilai sesungguhnya dari artefak ini. Serangan pertama dilakukan oleh Dale dengan menggunakan Shadow Blade Rush. Di saat itu pula, sejumlah bayangan panjang mengarah ke Sir Halmat dengan kecepatan kilat. Namun serangan itu berhasil ditebas oleh Sir Halmat. Dale pun kagum karena hanya dengan menggunakan kekuatan murni, serangan bayangan Dale berhasil dihancurkan oleh Sir Halmat. Selanjutnya adalah giliran Sir Halmat menyerang Dale. Ia mengayunkan pedangnya ke arah Dale, namun Dale berhasil menghindari serangan tersebut sembari melancarkan serangan berikutnya. Terlihat muncul bayangan di bawah Sir Halmat yang kemudian berubah bentuk menjadi banyak duri tajam. Namun serangan dadakan Dale itu kembali gagal karena Sir Halmat melompat ke arah Dale sambil mengayunkan pedangnya. Serangan itu kembali bisa ditangkis oleh Dale dengan menggunakan jurus bayangannya. Namun Dale sedikit terdesak ke belakang beberapa meter oleh da'as serang Sir Halmat. Melihat apa yang baru saja dilakukan Dale, Sir Halmat kagum karena Dale berhasil memblokir serangannya. Padahal serangan tadi menggunakan kekuatan yang cukup untuk mematahkan pedang biasa menjadi dua. Jual beli serangan kembali terjadi di antara keduanya. Para kesatria lain yang melihat pertarungan itu tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Karena di antara bawahan Sir Halmat, tidak ada satupun yang dapat bertahan lebih dari dua serangan dari kapten mereka itu. Di saat itulah mereka menyadari bahwa jarak kekuatan mereka dengan Dale terpaut sangat jauh. Beberapa hari kemudian, tibalah saatnya hari keberangkatan Dale untuk melawan sekelompok orc. Di hari itu, ibu Dale sambil menggendong adik Dale berkata bahwa ia akan berbicara dengan ayah Dale lagi terkait pertempuran yang akan dilakukan oleh Dale. Sampai saat ini, ibunya terus memikirkan hal itu dan tidak bisa membiarkan anaknya pergi ke tempat berbahaya. Namun Dale meyakinkan ibunya bahwa semuanya akan baik-baik saja karena ayahnya dan Sir Halmat ada di sisinya. Meski demikian, ibunya belum bisa menerima kenyataan itu. Ia masih khawatir Dale akan mengalami sesuatu yang buruk nantinya. Dale kembali berusaha meyakinkan ibunya. Ia berkata bahwa ia harus lebih kuat agar bisa mengemban tanggung jawab wilayah mereka. Dale juga membutuhkan kekuatan untuk melindungi ibunya, ayahnya, dan adiknya, Lais. Itulah alasan mengapa saat ini ia membutuhkan pengalaman. Ucap Dale sambil memandangi adiknya yang saat itu berada dalam dekapan ibunya. Dengan usaha yang tidak sia-sia,
ibunya pun akhirnya membolehkan Dale untuk pergi. Sambil menaiki kudanya, Dale berjanji akan segera kembali. Pagi itu, terlihat Sir Halmat yang disertai pasukan berkuda lainnya melaporkan kepada Duke bahwa pasukan telah siap berangkat. Duke Saxon kemudian memerintahkan Dale untuk memberi perintah berangkat. Mendengar hal itu, Dale kaget. Ia seakan tidak percaya bahwa anak kecil seperti dirinya diminta untuk memimpin pasukan. Namun ayahnya memastikan bahwa suatu saat nanti, pasukan Black Cavalry itu akan dipimpin oleh Dale. Dengan wajah penuh percaya diri, Dale sedikit memotivasi dirinya sendiri. Saat ini dia adalah Dale, putra Duke Saxon, bukan Hansang. Dan kali ini, segalanya akan berbeda. Dale pun memberikan perintah pertamanya kepada pasukan Black Cavalry untuk maju. Perintah itu disambut dengan sorak-sorai dari 250 pasukan kavaleri. Target mereka kali itu adalah ribuan orc yang telah menyeberangi pegunungan menuju hulu sungai Saxon dan akan segera bergerak ke hilir. Diketahui bahwa ribuan orc itu melakukan perjalanan untuk menyelamatkan diri dari rasa dingin dan lapar. Tibalah Duke dan pasukannya di tepi sungai yang deras. Tidak terlihat adanya jalan menuju seberang sungai. Saat mereka mengatur strategi bahwa mereka akan menyerang terlebih dahulu dengan menyeberangi sungai bagian bawah dan menyergap para orc di sana, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang mengatakan bahwa hanya ada satu cara agar 250 pasukan bisa melewati sungai itu dengan cepat. Suara itu berasal dari Nona Sofia, guru Dale. Nona Sofia berkata bahwa ia akan membuat jembatan es. Setelah semua orang menyeberangi sungai, Duke Saxon mengucapkan terima kasih kepada Nona Sofia. Begitu juga dengan Dale yang pamit kepada gurunya sebelum pergi. Melihat muridnya pergi, Nona Sofia menitikkan air mata karena mengkhawatirkan muridnya itu. Beberapa saat kemudian, terlihat pasukan Wenjo Winter Garden melancarkan serangan panah berapi ke tempat para orc beristirahat. Serangan tersebut mengakibatkan tenda-tenda para orc terbakar dan menimbulkan banyak korban di pihak orc. Di sisi lain, Sir Halmat berteriak memberikan komando kepada batalion pertama, kedua, dan ketiga agar membentuk formasi piramida lalu menyerang. Diperkirakan, dengan pergerakan kuda sebanyak 2 kali per detik, kecepatan pasukan berkuda mencapai sekitar 40 km per jam. Dengan memperhitungkan berat gabungan penunggang kuda dan armornya, kekuatan benturannya tentu sangat besar. Terlebih lagi, mereka menggunakan tombak setinggi 3-4 meter yang ditingkatkan dengan aura. Mustahil bagi orc untuk memblokir serangan tersebut. Menurut Dale, ini adalah pembantaian secara sepihak. Saat Dale bergumam membanggakan pasukan kavaleri mereka, Sir Halmat berkata kepada Dale agar tidak bersantai dulu. Karena semua ini masih permulaan, terlihat para orc mulai memberikan perlawanan dan melindungi tubuh mereka menggunakan tameng. Menurut Sir Halmat, penyergapan yang mereka lakukan memang telah berhasil, namun belum bisa menghabisi para orc sepenuhnya. Karena itu, ia meminta pasukan untuk mundur dan menyusun ulang strategi berikutnya dengan serangan rotasi. Sebuah sinar menyilaukan terlihat di langit. Sinar tersebut menjadi pertanda bagi seluruh pasukan untuk mundur. Namun saat pasukan mundur, para orc mengambil kesempatan untuk melemparkan tombak. Salah satu tombak berhasil mengenai seekor kuda milik pasukan. Alhasil, prajurit yang menungganginya ikut terjatuh. Saat semua orang menganggap prajurit tersebut tidak tertolong lagi, para orc lain berlari menghampiri prajurit yang jatuh sambil membawa pedang besar. Melihat hal tersebut, Dale berteriak kepada semua orang, mengapa mereka tidak menolong prajurit tersebut. Namun jika Dale sendiri yang bergerak menolongnya, maka sudah sangat terlambat. Karena posisi Dale saat itu berada di atas bukit, Dale menutup matanya dan berkonsentrasi memikirkan cara. Dari jarak sejauh itu, ia harus menembus kulit orc yang lebih tipis daripada monster lain hanya dengan satu tembakan. Dale kemudian berpikir untuk memodifikasi formula Ice Boat miliknya dengan menambahkan formula High Precision Projectile, ditambah lagi dengan persamaan lintasan balistik untuk menjaga stabilitas serangan. Dengan membentuk tangannya seolah-olah seperti pistol, Dale menciptakan lingkaran sihir pada ujung jari telunjuknya. Seketika, sebuah kilatan cahaya melesat sangat cepat. Serangan tersebut berhasil menembus orc yang hendak menyerang prajurit yang jatuh tadi. Melihat kejadian tersebut, Sir Halmat kaget seakan tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Dari jarak sejauh itu, akurasi Dale sangat tinggi. Saat Dale hendak menghampiri prajurit yang terjatuh, Sir Halmat berteriak seolah tidak membiarkan Dale pergi. Namun Duke Saxon menahannya dan memberikan sinyal untuk mengizinkan Dale. Di saat bersamaan, ayah Dale sangat kagum dan bangga dengan pencapaian Dale. Karena di usianya yang masih sangat muda, Dale berhasil menciptakan original magic miliknya sendiri dengan level sedestruktif itu. Namun dengan matinya orc tadi, masalah belum selesai. Para orc lain kembali berkumpul dan salah satunya maju menghampiri prajurit yang terjatuh. Dale menyadari ada 2 masalah. Pertama, tubuh prajurit tersebut terasa membeku karena panik saat terjatuh. Kedua, original magic Dale membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diaktifkan sehingga tidak efektif dalam pertempuran.
Dale pun berpikir untuk menyederhanakan formula sihirnya, dan terbentuklah sihir ais bulit. Sihir tersebut melaju sangat cepat dan berhasil menembus kepala sang orc. Saat Dale menghampiri prajurit tersebut, sang prajurit bertanya mengapa Tuan Muda Dale bersusah payah hanya demi seorang prajurit biasa seperti dirinya. Dale kemudian menjawab bahwa keluarga Saxon tidak akan pernah meninggalkan pedangnya yang loyal. Dua sosok orc kembali menyerang, namun Dale langsung menghadapinya menggunakan kekuatan jubahnya, Shadow Blade. Suara teriakan keras dari para orc memekik saat salah satunya dilahap oleh bayangan yang diciptakan Dale. Kedahsyatan sihir tersebut terlihat jelas. Bayangan tersebut hanya menyisakan tulang belulang dari orc yang dilahapnya, sedangkan orc satunya lagi dimusnahkan menggunakan sihir ais bulit. Keduanya kemudian kembali ke pasukan. Tuan Muda Dale menggendong sang prajurit karena salah satu kakinya tidak bisa digerakkan akibat mati rasa. Di saat bersamaan, pasukan kavaleri kembali menyerang para orc sambil meneriakan, "Demi keluarga Saxon, demi Tuan Muda Dale." Setelah para orc berhasil ditaklukkan, terlihat Duke Saxon berada di salah satu tenda sementara tempat mereka beristirahat. Duke Saxon sedang berbicara dengan Dale untuk menanyakan sesuatu. Pertanyaan yang keluar dari mulut ayahnya adalah perihal Dale yang maju sendirian ke wilayah musuh. Dengan ekspresi sedikit kecewa dan marah, ayahnya mengatakan bahwa tindakan Dale sangat ceroboh. Saat ayahnya mendesak jawaban, Dale menjelaskan bahwa sang Duke pernah berkata suatu hari dirinya akan memimpin para kesatria keluarga Saxon. Namun jawaban itu belum memuaskan ayahnya, yang dikenal sangat menghargai para kesatria. Di tengah kebingungan, Dale balik bertanya apakah ayahnya hanya akan diam melihat kesatrianya mati. Sang Duke tidak langsung menjawab. Ia menjelaskan bahwa wilayah Raja Iblis Utara di bawah kekuasaan keluarga Saxon selalu menghadapi gerombolan monster yang muncul tanpa henti. Para kesatria yang berada di garis depan tidak mengangkat pedang dengan harapan akan selalu diselamatkan. Dale menimpali bahwa ia berharap ayahnya mau menyelamatkan kesatria yang setia. Namun sang Duke tidak setuju. Menurutnya, jika para kesatria selalu berharap pada seseorang yang turun tangan menyelamatkan mereka, mereka tidak akan mampu bertahan di medan perang. Para kesatria Saxon telah mengangkat pedang untuk menghadapi ancaman di depan mereka. Hanya ketika mereka benar-benar sudah mencapai batas, Duke Saxon akan turun tangan. Mendengar penjelasan itu, Dale menyadari bahwa logika ayahnya tidak bisa dibantah. Ia juga sedikit menyesal karena sempat melupakan kenyataan tersebut. Padahal pemikiran itu sejalan dengan pengalaman yang ia alami di kehidupan sebelumnya. Di tengah rasa bersalahnya, ayah Dale tetap memuji tindakan putranya. Ia hanya meminta agar semangat Dale untuk melindungi orang lain tidak sampai hilang. Tidak terasa, pagi pun tiba. Saatnya mereka kembali ke kastil. Sekembalinya ke wilayah Saxon, kisah Dale yang menerjang gerombolan orc demi menyelamatkan seorang kesatria ternyata sudah menyebar luas. Di tengah kerumunan, seorang pemuda bahkan berteriak bahwa Tuan Muda Dale telah melawan ratusan orc seorang diri. Sebagian besar cerita itu memang benar, walaupun ada beberapa bagian yang dilebih-lebihkan. Dale sendiri merasa malu mendengarnya. Namun insiden tersebut justru membawa semangat baru bagi wilayah Duke Saxon. Beberapa hari kemudian, di area latihan, Dale kembali dibuat canggung. Para kesatria menyambutnya dengan berlutut di hadapannya. Walaupun Dale menolak diperlakukan seperti itu, Sir Halmat meminta sang tuan muda untuk menerima penghormatan tersebut dengan bangga. Di tengah suasana yang canggung, If datang menghampiri dan memberitahu bahwa tamu dari keluarga Orhard telah tiba. Narasi kemudian menjelaskan bahwa dalam kehidupan sebelumnya, Dale pernah bertemu salah satu anggota keluarga Orhard. Orang itu adalah Patriark Fadel, pria terakhir yang dibunuh Dale atas perintah penyihir kerajaan. Ketika Kekaisaran melancarkan perang penyatuan terhadap kerajaan Teutonia, kerajaan tersebut runtuh bersama Divine Sword-nya. Namun ada kabar bahwa keturunan mereka kini bergabung dengan keluarga Orhard. Mendengar hal tersebut, Sir Halmat menduga tamu dari keluarga Orhard mungkin memiliki hubungan dengan Divine Sword yang dahulu membimbingnya menjadi seorang knight. Tidak lama kemudian, Dale dan Sir Halmat memasuki ruang pertemuan. Ayah dan ibu Dale sudah berada di sana. Tak lama setelah itu, dua tamu yang mereka nantikan masuk tanpa membawa satupun pengawal. Seorang wanita parubaya membungkukkan tubuhnya kepada Duke Saxon. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Vanessa Orhard. Wanita itu juga memperkenalkan putrinya, Charlotte Orhard. Namun Charlotte langsung melangkah maju dan mempertanyakan mengapa ibunya harus membungkuk kepada Duke Saxon beserta keluarganya. Duke Saxon tidak terpancing oleh sikap tersebut. Ia justru meminta Dale mengajak Charlotte berkeliling kastil agar gadis itu bisa beristirahat setelah perjalanan jauh. Dale lalu mengulurkan tangan sambil mengajak Charlotte pergi. Namun tangan itu langsung ditepis. Charlotte tidak ingin disentuh oleh Dale. Ayah dan ibu Dale tampak terkejut, terlebih ketika gadis itu menyebut para bangsawan kekaisaran sebagai orang-orang yang tidak tahu malu. Vanessa pun ikut terkejut melihat sikap putrinya. Ia segera meminta Charlotte untuk meminta maaf. Namun bukannya meminta maaf,
Charlotte malah berlari keluar ruangan sambil membanting pintu. Vanessa lalu memohon maaf kepada keluarga Saxon atas sikap putrinya. Ia menjelaskan bahwa Charlotte sebenarnya tidak biasa bersikap seperti itu. Namun sebuah kejadian yang baru-baru ini menimpanya membuat emosinya menjadi tidak stabil. Ibu Dale pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Vanessa kemudian menjelaskan bahwa belum lama ini seorang pengawas baru bernama Count Brandenburg ditugaskan ke wilayah keluarga Orhard. Count Brandenburg dikenal sebagai Holy Knight Kekaisaran. Ia juga memiliki julukan Peking. Pria itu ingin mendapatkan keturunan berbakat untuk mewarisi pedangnya. Karena itu, ia mengincar Charlotte yang saat itu masih bayi dan memiliki bakat sebagai ahli pedang. Vanessa menjelaskan bahwa putrinya nyaris tidak terselamatkan dari kejadian tersebut. Trauma itu meninggalkan kenangan mengerikan yang sulit dilupakan oleh Charlotte. Sebagai bangsawan yang telah jatuh, Vanessa menyadari bahwa kekuatannya sangat terbatas untuk melindungi putrinya. Karena itu, ia memohon kepada Duke Saxon agar menerima Charlotte sebagai pelayan keluarga Saxon. Dengan begitu, Count Brandenburg tidak akan pernah bisa menyentuh putrinya lagi. Scene kemudian beralih ke area latihan milik keluarga Saxon. Setelah berlari keluar dari aula pertemuan, Charlotte rupanya menuju ke tempat tersebut. Dale pun mengikuti Charlotte dari belakang karena khawatir gadis itu tersesat di dalam kastel yang luas. Sesampainya di area latihan, Charlotte langsung mengeluarkan pedangnya dan menantang Dale untuk berduel. Dale tidak serta-merta menerima ajakan tanding tersebut. Ia terlebih dahulu menanyakan alasan Charlotte ingin bertarung dengannya. Ternyata Charlotte telah mendengar rumor tentang seorang anak dari keluarga Saxon yang membantai ratusan orc seorang diri demi menyelamatkan seorang knight yang tumbang di medan perang. Rumor tersebut membuat Dale dikenal sebagai sosok yang tidak memiliki tandingan di Kekaisaran. Charlotte ingin membuktikan kepada dunia bahwa dirinya lebih kuat dari Dale. Bukan hanya demi harga dirinya, Charlotte ingin membuktikan bahwa ia bisa melindungi keluarganya sendiri dari pria yang selama ini mengancam mereka. Dan pria yang dimaksud Charlotte adalah Count Brandenburg. Mendengar nama tersebut, Dale langsung berdecik pelan. Nama Count Brandenburg membangkitkan ingatan buruk dari kehidupan masa lalunya. Pria itu adalah orang yang mengkhianati dan membunuhnya setelah Dale menghabiskan bertahun-tahun hidupnya bertarung demi kekaisaran. Namun setelah mendengar alasan Charlotte, Dale menyadari bahwa mereka memiliki musuh yang sama. Menurut Dale, Charlotte bisa menjadi rekan yang baik. Dale lalu mengambil sebuah pedang dan menerima tantangan Charlotte. Ia meminta Charlotte menyerang dengan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Tanpa banyak bicara, Charlotte langsung bergerak cepat. Serangan pertama Charlotte melesat ke arah Dale. Namun Dale berhasil menangkisnya dengan mudah. Charlotte tidak berhenti sampai di sana. Ia terus melancarkan serangan membabi buta, berusaha mencari celah untuk menjatuhkan Dale. Pedangnya bergerak dari berbagai arah. Namun semua serangan tersebut tetap berhasil dipatahkan Dale. Dale bahkan membalas serangannya dengan cepat, hanya menggunakan aura yang sangat samar. Di tengah pertarungan, cerita memperlihatkan masa lalu Charlotte. Charlotte lahir ketika ayahnya sudah tidak ada di dunia ini. Namun sang ibu terus menceritakan kisah ayahnya kepada Charlotte. Sejak kecil, Charlotte ditanamkan satu keyakinan. Ia harus melindungi keluarganya. Ia harus menggantikan ayahnya sebagai putri kebanggaan Divine Sword. Dari sini akhirnya terungkap siapa sosok Divine Sword yang dahulu membimbing Sir Halmat. Sosok tersebut adalah ayah Charlotte, pria yang juga dibunuh Dale di kehidupan sebelumnya saat dirinya masih menjadi pahlawan dari dunia lain. Kembali ke pertarungan, walaupun kerajaan dan keluarganya telah jatuh, Charlotte tidak pernah berhenti berlatih mengayunkan pedang. Ia telah menjalani latihan keras demi menjadi lebih kuat. Namun semakin lama pertarungan berlangsung, Charlotte semakin tidak mengerti mengapa semua serangannya selalu bisa dipatahkan Dale. Sampai akhirnya pedang Charlotte terlepas dari genggamannya. Charlotte menyadari bahwa dirinya telah kalah. Air mata mulai mengalir dari wajahnya. Ia bertanya mengapa dirinya tidak bisa menang. Dale lalu menjawab bahwa Charlotte bukanlah Divine Sword itu sendiri. Menurut Dale, bangga sebagai putri Divine Sword bukanlah sesuatu yang salah. Namun Charlotte saat ini masih belum cukup kuat untuk melindungi keluarganya dari Count Brandenburg. Terlebih lagi, Count Brandenburg adalah seorang Holy Swordsman. Pedangnya masih jauh lebih kuat dibandingkan pedang Dale saat ini. Ucapan tersebut membuat Charlotte diam terpaku. Kenyataan itu terasa sangat menyakitkan baginya. Charlotte lalu berteriak dan bertanya apa yang harus ia lakukan. Dale menjawab dengan sebuah sumpah. Sebagai anggota keluarga Duke Saxon, Dale bersumpah akan melindungi keluarga Orhard. Dale akan menjadi perisai bagi keluarga Orhard sampai Charlotte cukup kuat untuk mengalahkan Count Brandenburg seorang diri. Charlotte terkejut mendengar janji tersebut. Ia bertanya mengapa Dale mau melakukan semua itu. Dale hanya menjawab singkat, karena pedangmu layak untuk itu. Dale lalu mengajak Charlotte ikut bersumpah, menjadi pedang bagi Dale dan keluarga Saxon. Charlotte mengusap air matanya. Senyum perlahan muncul di wajahnya. Menurut Charlotte, tidak mungkin dirinya menolak tawaran tersebut.
Charlotte lalu berlutut sambil memegang pedang kebanggaannya. Di hadapan Dale, ia mengucapkan sumpahnya. Scene kemudian beralih ke ruang kerja Duke Saxon. Duke Saxon sedang berbicara bersama Dale mengenai permintaan Nyonya Orhart agar Charlotte diterima sebagai pelayan keluarga Saxon. Ayah Dale merasa heran karena Charlotte tiba-tiba menyetujui permintaan ibunya. Padahal sebelumnya, Charlotte terlihat sangat membenci bangsawan kekaisaran. Dale menjelaskan bahwa mereka telah membuat janji. Saat mendengar Dale bersumpah atas nama keluarga Saxon untuk melindungi keluarga Orhart, Duke Saxon memastikan bahwa Dale tidak menggunakan nama keluarga hanya karena rasa kasihan. Dale menjelaskan bahwa Charlotte adalah satu-satunya keturunan Divine Sword. Bakatnya tidak perlu diragukan lagi. Dale ingin membentuk Divine Sword baru yang akan mengangkat pedangnya demi keluarga Saxon. Jawaban tersebut membuat Duke Saxon cukup puas. Dale pun merasa senang. Keturunan terakhir Divine Sword kini berada di pihak mereka. Bagi Dale, hal ini akan menjadi pukulan telak bagi Count Brandenburg. Seperti dugaan Dale, berita kedatangan Charlotte ke keluarga Saxon membuat Count Brandenburg marah besar. Ia membanting gelas wine dan memarahi bawahannya karena gagal menangkap seorang gadis kecil. Bawahannya menjelaskan bahwa mereka sudah mengirim assassin. Namun para assassin tersebut terbunuh sebelum mencapai wilayah Duke Saxon. Mereka menduga Charlotte sendiri yang membunuh para assassin tersebut. Mendengar laporan itu, Count Brandenburg kembali memaki bawahannya. Panel kemudian memperlihatkan Count Brandenburg berjalan mendekati sebuah pedang. Pedang yang sama dengan pedang yang dahulu digunakan untuk menusuk Dale di kehidupan sebelumnya. Sambil mengusap pedangnya, Count Brandenburg mengenang masa ketika ia membunuh Dale di kehidupan sebelumnya. Dengan senyum menjijikan, ia seolah meminta konfirmasi kepada pedang di tangannya. Pedang itu adalah Holy Sword Durandal. Bukankah itu masa yang indah? Ia lalu menjulurkan lidahnya seakan ingin menjilat bilah pedang tersebut. Dengan tatapan penuh obsesi, Count Brandenburg bergumam bahwa tunangannya harus menunggu sedikit lebih lama. Ia berjanji akan mendapatkan keturunan sempurna untuk mewarisi Durandal. Tidak peduli apapun yang harus terjadi. Setelah itu, Count Brandenburg memerintahkan anak buahnya untuk menghubungi Guild Thieves. Ia meminta mereka mengirim orang ke wilayah Duke Saxon. Berapapun harga yang diminta, Count Brandenburg tidak peduli. Yang terpenting, Charlotte harus dibawa hidup-hidup ke hadapannya. Beralih ke kondisi Charlotte yang sudah seminggu mengabdi pada keluarga Saxon. Perlahan, ia mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan di kediaman Duke. Saat tidak berlatih, gadis itu sering menghabiskan waktu di perpustakaan sambil membaca berbagai buku. Hari-harinya juga diisi dengan latih tanding bersama Dale. Pada salah satu sesi latihan, keduanya kembali berduel di hadapan Sir Haumat. Jual beli serangan mereka membuat sang kapten cukup terkejut. Walaupun masih anak-anak dan belum setara dengan Knight, kecepatan serta semangat bertarung mereka sudah berada di atas rata-rata. Di tengah duel, Dale menarik Shadow Cloak miliknya lalu menutupi pedang yang sedang digenggamnya. Gerakan tersebut membuat Charlotte penasaran. Saat keduanya kembali mengarahkan pedang masing-masing, Sir Haumat tiba-tiba masuk ke tengah arena. Ia menahan tangan keduanya sebagai tanda bahwa sesi latih tanding telah selesai, lalu memuji kemampuan mereka. Namun Charlotte tidak tertarik menerima pujian sebagai formalitas. Ia justru meminta penjelasan mengenai kekurangan yang masih dimilikinya. Sir Haumat lalu bertanya apa yang dipahami Charlotte tentang esensi pedang rapier, merujuk pada senjata ramping yang digunakan gadis itu. Charlotte menjawab bahwa rapier adalah pedang untuk menusuk. Sir Haumat menggeleng. Menurutnya, esensi rapier bukan hanya terletak pada tusukan, melainkan pada gerakan kaki. Ketika Dale menghindari serangan Charlotte, ia juga terus mempersempit jarak. Dalam kondisi seperti itu, Charlotte seharusnya memperlebar jarak, menunggu celah, lalu kembali menyerang. Sang kapten juga menjelaskan bahwa saat Charlotte terlalu menekuk dan melebarkan lengannya, rapier miliknya ikut bergetar. Akibatnya, tusukan yang dilepaskan kehilangan presisi. Menurut Sir Haumat, dasar ilmu pedang Charlotte perlu dibangun kembali. Postur dan gerakan kakinya masih belum murni. Charlotte menerima masukan tersebut dengan ekspresi sedikit ketus. Itu karena aku belum pernah punya guru yang benar. Mendengar jawaban itu, Sir Haumat tertawa lepas. Ia berkata akan memperbaiki kuda-kuda menusuk Charlotte yang masih kacau. Tentu saja gadis itu sedikit kesal karena kuda-kudanya disebut kacau. Melihat Charlotte mulai mendapat bimbingan langsung dari salah satu Seven Swords di benua, Dale semakin terpacu untuk berlatih. Ia tidak ingin tertinggal melihat perkembangan rekan latih tandingnya. Scene kemudian beralih ke latihan Dale bersama Nona Sophia. Dale telah berhasil menciptakan Mana Circle kedua. Dijelaskan bahwa Mana Circle seorang mage diukur melalui RPM, atau rotation per menit dari aliran mana. First Circle biasanya berada di sekitar 300 RPM. Saat ini, Circle pertama Dale sudah mencapai 200 RPM. Secara teori, Second Circle berada di sekitar 400 RPM. Untuk memperluas Circle baru, seorang mage membutuhkan minimal 300 RPM. Artinya,
Dale telah memenuhi syarat untuk membentuk circle ketiga. Setelah berhasil menciptakan second circle, Dale mulai melakukan eksperimen dari sihir yang sudah ia kuasai, yaitu Ice Bullet. Dengan membentuk tangan seperti pistol, ia memperkuat ikatan molekules untuk meningkatkan massa dan tingkat kekerasannya. Dale lalu membayangkan peluru berkaliber besar demi meningkatkan rotasi serta kecepatan serangan. Sihir itu diarahkan ke sebuah pohon. Ice Bullet, Armor Piercing Bullet. Seketika, peluru es melaju sangat cepat dan meninggalkan lubang besar pada batang pohon tersebut. Seperti biasa, Nona Sofia memuji muridnya karena selalu belajar dengan cepat. Dengan rasa bangga, sang guru memeluk Dale. Walaupun kemampuan anak itu terkadang terasa menakutkan, selama ini ia menggunakan kekuatannya untuk alasan yang tepat. Mulai dari menyelamatkan Knight dari gerombolan orc hingga melindungi Charlotte. Pada malam hari, Dale kembali berlatih sendirian di halaman kastil. Ia menciptakan wall of ice yang besar, lalu menembakkan Ice Bullet ke arah dinding es tersebut. Namun serangan itu tidak memberikan kerusakan berarti. Ice Bullet justru memantul kembali ke arah Dale. Ia segera menciptakan penghalang di hadapannya dan berhasil meredam peluru es tersebut sebelum mengenainya. Sambil berpikir, Dale mulai mempertimbangkan untuk mengubah Ice Bullet menjadi peluru slag agar daya hancurnya lebih besar. Tidak lama kemudian, terdengar suara memanggil namanya. Ternyata Charlotte juga berada di area latihan. Ia sedang melatih gerakan kaki sesuai ajaran Sir Halmat. Gadis itu kemudian meminta maaf atas sikapnya saat pertama kali datang ke kediaman Saxon. Dale membenarkan bahwa perbuatannya memang tidak sopan. Namun untuk kali ini, ia sudah memaafkannya. Dale lalu tersenyum kepada Charlotte. Kebersamaan Dale dan Charlotte ternyata disaksikan oleh ayah dan ibu Dale dari dalam kastil. Keduanya tampak senang melihat hubungan mereka yang perlahan semakin dekat. Tidak lama kemudian, scene beralih ke wilayah kumuh di pinggiran kota. Dale dan ibunya terlihat membagikan makanan serta berbagai kebutuhan kepada para pengemis dan warga yang tidak memiliki tempat tinggal. Rupanya kegiatan tersebut adalah rutinitas mingguan sang ibu. Mulai tahun ini, Dale dan Charlotte juga ikut terlibat dalam kegiatan sosial keluarga Saxon tersebut. Di tengah pembagian bantuan, seorang anak kecil tiba-tiba menarik lengan Charlotte. Anak itu memohon pertolongan sambil berkata bahwa ibunya sedang dalam bahaya. Walaupun merasa curiga, mereka tetap mengikuti anak tersebut. Dalam perjalanan melewati gang-gang sempit, Dale mulai memikirkan alasan dirinya merasa ada yang janggal. Sejak awal, anak itu sengaja meminta bantuan kepada Charlotte. Menurutnya, orang biasa tentu akan meminta pertolongan kepada orang dewasa, bukan kepada dua anak seperti mereka. Saat melewati salah satu gang, Dale melihat seseorang berdiri di atas atap. Dari penampilannya, pria itu tampak seperti anggota Guild Thieves. Dale langsung menyadari bahwa semua ini kemungkinan besar adalah jebakan, dan target mereka bukan dirinya, melainkan Charlotte. Setelah tiba di sebuah tempat sepi, anak kecil itu meminta keduanya menunggu sebentar. Ia berkata akan membawa ibunya keluar. Namun tidak lama kemudian, beberapa pria bersenjata muncul dari balik gang. Salah satu dari mereka meminta Dale pergi karena mereka hanya memiliki urusan dengan Charlotte. Pria itu bahkan mengancam akan melukai Dale jika ia mencoba ikut campur. Mendengar ancaman tersebut, Dale hanya tersenyum santai. Aku Dale Saxon. Aku sudah bersumpah akan melindungi Putri Orhard dari berandalan seperti kalian. Pria berambut hijau yang sejak awal berbicara kemudian menatap Dale dengan kesal. Menurutnya, jiwa kesatria Dale memang mengagumkan, tetapi anak itu seharusnya melihat keadaan sebelum berbicara seperti itu. Mereka pun berniat memberi Dale pelajaran tentang kenyataan dunia. Charlotte mulai menyadari satu masalah. Ia tidak membawa pedangnya, namun Dale justru terlihat tenang. Dalam pikirannya, situasi ini adalah kesempatan sempurna untuk menguji teknik baru dari Shadow Cloak dengan alasan membela diri. Saat para berandalan melompat maju dan mengayunkan pedang, angin dingin tiba-tiba berembus ke arah mereka. Ternyata itu bukan angin biasa. Bayangan hitam mulai bergerak dari bawah kaki Dale. Menyadari bahaya tersebut, pemimpin kelompok itu langsung berteriak menyuruh anak buahnya melompat untuk menghindar. Teknik ini merupakan kemampuan baru yang Dale dapatkan setelah mencapai Second Circle. Bayangan tersebut dapat bergerak sendiri dan bahkan membunuh targetnya. Salah satu bayangan masuk ke dalam mulut seorang berandalan. Tubuh pria itu langsung berubah secara mengerikan. Tulang-tulang tajam tumbuh dari berbagai bagian tubuhnya, bahkan sampai ke kepalan tangannya. Pria itu telah berubah menjadi Andit. Dengan tubuh yang membungkuk dan suara serak, Andit tersebut terus meneriakkan satu kata, lapar. Melihat kejadian itu, pemimpin kelompok langsung memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Dale. Menurutnya, siapapun Dale, anak itu tetap akan mati jika ditebas pedang. Kini giliran sang pemimpin maju. Ia menggunakan teknik assassin dan bergerak sangat cepat hingga menciptakan banyak bayangan di sekitar Dale. Dari berbagai arah, ia melemparkan kunai yang dilapisi aura kuning. Namun seluruh serangan tersebut berhasil ditangkis dengan mudah.
Dale lalu mengangkat tangannya seperti pistol, double barrel 12 gauge buckshot. Sihir itu langsung menghantam tubuh pemimpin kelompok hingga membuatnya terpental jauh. Di sisi lain, andit yang tercipta dari bayangan Dale mulai membantai anggota Thieves lainnya sambil terus mengaum kelaparan. Meski terkena serangan, pemimpin kelompok itu ternyata masih hidup dan mampu berdiri. Namun kesempatan tersebut tidak bertahan lama. Dale kembali melancarkan serangan fatal. Tubuh pemimpin kelompok Thieves itu pun terbelah menjadi dua. Setelah keadaan mulai terkendali, Dale segera menghampiri Charlotte untuk memastikan gadis itu tidak terluka. Namun ternyata masih ada satu anggota kelompok yang berusaha menyerang dari belakang. Tanpa ragu, Dale menembakkan ais bulat ke arah pergelangan kaki pria tersebut. Kakinya langsung terputus. Dale kemudian memanggil kembali bayangan yang telah masuk ke tubuh pria yang berubah menjadi andit. Bayangan itu keluar melalui mulutnya dan kembali menyatu dengan Shadow Cloak. Setelah itu, Dale menghampiri satu anggota Thieves lain yang masih hidup. Pria itu terlihat sangat ketakutan dan berjanji akan mengatakan semua yang ia tahu. Namun Dale tidak tertarik dengan tawarannya. Tanpa banyak bicara, ia mengarahkan sihir ke dahi pria tersebut. Satu tembakan dilepaskan, dan peluru es itu menembus kepalanya hingga keluar dari belakang. Setelah semuanya selesai, Charlotte hanya bisa menatap dengan ekspresi ketakutan melihat pembantaian yang baru saja dilakukan Dale. Melihat reaksi itu, Dale menjelaskan bahwa inilah kekuatan yang selama ini ditakuti orang-orang dari keluarga Saxon. Dan ini juga kekuatan yang akan melindungimu. Dale kemudian bertanya apakah Charlotte takut melihat dirinya. Gadis itu mengaku sedikit takut. Namun ia mengatakan bahwa semua yang dilakukan Dale adalah demi melindunginya. Charlotte lalu kembali menegaskan sumpah yang pernah mereka buat. Jika keluarga Saxon akan menjadi perisai bagi keluarga Orhard, maka suatu hari nanti ia akan membalasnya dengan menjadi pedang yang melindungi Dale. Karena itu, Charlotte bertekad untuk menjadi lebih kuat. Dari sini terungkap bahwa salah satu alasan Dale merekrut Charlotte adalah rasa bersalahnya terhadap apa yang terjadi pada Sir Fadl 24 tahun lalu. Sementara itu, scene beralih ke kediaman Count Brandenburg. Di atas mejanya terdapat sebuah peti terbuka yang berisi kepala seseorang. Count Brandenburg sendiri sedang membaca sepucuk surat dengan wajah marah sekaligus cemas. Surat itu ternyata berasal dari Duke Saxon. Duke mengundangnya untuk datang ke kastil Saxon. Sambil membayangkan sosok Duke Saxon, Count Brandenburg menyadari bahwa surat tersebut bukan sekadar undangan biasa, melainkan permintaan pertanggungjawaban. Bahkan seorang Holy Swordsman terbaik pun tidak akan bisa menolak panggilan tersebut. Beberapa waktu kemudian, Count Brandenburg akhirnya tiba di kastil Saxon. Duke Saxon menyambutnya dengan basa-basi. Ia mengucapkan terima kasih atas kedatangan Count Brandenburg dan meminta maaf jika sambutan yang diberikan tidak terlalu istimewa. Count Brandenburg menjawab bahwa tidak ada yang lebih penting daripada datang memenuhi panggilan Duke Saxon. Seolah sudah mengetahui alasan dirinya dipanggil, Count Brandenburg mulai berbicara. Ia mengatakan bahwa setelah kekacauan di Tanah Dukel, berbagai kekhawatiran mulai menyebar ke seluruh kekaisaran, termasuk kabar mengenai penculikan yang terjadi di Siang Bolong. Count Brandenburg lalu menegaskan bahwa sebagai pedang setia kekaisaran, dirinya tidak mungkin terlibat dalam tindakan serendah itu. Namun Duke Saxon tidak menjawab satu kata pun. Aura hitam tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan langsung menerjang Count Brandenburg beserta dua prajurit yang mengawalnya. Dalam sekejap, tubuh kedua prajurit itu meleleh hingga tidak menyisakan apapun. Keduanya diketahui merupakan Knight dari Saint Magdalene. Sihir yang digunakan Duke Saxon adalah Advanced Dark Magic, tanpa Staff Nihil. Dengan tatapan dingin, Duke Saxon memerintahkan Count Brandenburg untuk berlutut. Count Brandenburg mencoba melawan dengan mengatakan bahwa tindakan tersebut sangat lancang. Namun Duke Saxon hanya memberikan peringatan terakhir. Ia meminta Count Brandenburg mendengarkan baik-baik. Merasa tertekan oleh aura sang Duke, Count Brandenburg akhirnya berlutut. Duke Saxon kemudian berkata bahwa ia memanggilnya demi menjaga kedamaian. Namun jika Count Brandenburg berani menyentuh anak dari keluarga Saxon sekali lagi, Duke akan memastikan seluruh keturunan keluarga Brandenburg hancur di tangannya. Setelah mengucapkan ancaman tersebut, sikap Duke Saxon tiba-tiba kembali tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Ia bahkan menawarkan Count Brandenburg untuk beristirahat terlebih dahulu karena perjalanan menuju wilayah Saxon cukup jauh. Namun dengan wajah pucat, Count Brandenburg menolak secara halus. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak bisa berlama-lama di Duchy. Menurut Dale, apa yang ditunjukkan ayahnya kepada salah satu pengikut paling setia kekaisaran akan menjadi percikan api yang membakar seluruh kekaisaran. Api kecil itu tidak akan membutuhkan waktu lama untuk menyebar. Dan ketika saatnya tiba, tugas Dale bersama keluarganya adalah memburu para Holy Swordsman. Scene kemudian beralih ke ruang kerja Duke Saxon. Saat itu, Duke Saxon bersama Nona Sophia membuka kain putih yang menutupi sebuah meja. Di atas meja tersebut terdapat jasad para penyerang Dale dan Charlotte, termasuk tubuh pria yang sebelumnya berubah menjadi andit. Melihat pemandangan itu,
Nona Sofia tampak sangat terkejut. Mayat-mayat tersebut terpotong, dipenuhi lubang, dan beberapa bagian tubuhnya hancur. Pemandangan itu membuat Nona Sofia mulai meragukan apa yang selama ini ia ajarkan kepada Dale. Duke Saxon kemudian menawarkan sebuah posisi kepada Nona Sofia. Ia ingin menjadikannya kepala penasihat keluarga Saxon. Menurut sang Duke, Dale memiliki bakat yang terlalu besar. Ia membutuhkan seseorang yang mampu membimbingnya ke arah yang benar. Dengan kata lain, Duke Saxon meminta Nona Sofia tetap menjadi guru Dale sekaligus menjadi bagian dari keluarga Saxon. Ayah Dale terus membujuknya. Menurutnya, Dale benar-benar membutuhkan bantuan Nona Sofia. Karena bahkan kekuatan seorang Duke tidak cukup untuk membimbing anak itu seorang diri. Setelah mempertimbangkannya, Nona Sofia akhirnya menerima permintaan tersebut. Waktu pun berlalu. Tibalah hari ulang tahun Dale yang ke-10. Namun perayaan kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Selain para bangsawan, utusan dari pengadilan kekaisaran juga turut hadir. Dan di antara para tamu, ada satu sosok yang paling mencolok yaitu Marquis Yuris. Pada saat itu, para tamu tampak sangat kagum dengan makanan yang disajikan keluarga Saxon. Beberapa bahkan seakan tidak percaya bahwa mereka sedang berada di wilayah utara. Sebelumnya, mereka sempat mengkhawatirkan wilayah Duke Saxon karena letaknya jauh dari ibu kota kekaisaran. Dijelaskan bahwa para bangsawan yang berkedudukan di ibu kota termasuk dalam faksi kaisar. Mereka membentuk blok terbesar dan paling berpengaruh di kekaisaran, dengan nama Kaisar. Saat ini, beberapa orang dari faksi tersebut juga hadir di perjamuan ulang tahun Dale. Tentu saja kedatangan mereka memiliki alasan yang jelas. Mereka datang untuk memberikan peringatan secara tidak langsung. Mereka membawa pesan dari keluarga kekaisaran bahwa mereka tidak akan mengabaikan penghinaan apapun terhadap Holy Swordsman. Dan utusan yang dipilih untuk menyampaikan pesan tersebut adalah Marquis Yuris. Pria berambut merah yang saat ini mendekati Dale di tengah keramaian pesta ulang tahun itu dikenal sebagai Master dari Red Tower. Seorang pria yang mengejar api, amarah, dan kekuatan melalui order. Narasi kemudian menjelaskan bahwa para mage dari Red Tower terkenal sangat terobsesi terhadap kekuatan. Karena itu, mereka tidak ragu melakukan berbagai macam cara demi mencapai tujuan mereka. Bahkan Dale sendiri telah menjadi objek penelitian para mage Red Tower. Panel kembali memperlihatkan percakapan Dale dengan Marquis Yuris. Yuris menatap Dale sambil tersenyum tipis. Anak jenius dari keluarga Saxon, ia mengatakan bahwa dirinya telah mendengar banyak rumor tentang Dale. Katanya, putra Duke Saxon memiliki bakat sihir yang tak tertandingi di kekaisaran. Rumor juga menyebut bahwa Dale pernah menyelamatkan seorang knight dari gerombolan orc seorang diri. Padahal saat itu usianya masih 9 tahun. Menurut sang Marquis, putra Duke Saxon memang sangat hebat. Mendengar pujian tersebut, Dale membungkukkan badan dengan sopan. Ia mengucapkan terima kasih, lalu pamit dari hadapan Marquis Yuris dan berjalan keluar kastil. Dalam perjalanan, Dale bergumam dalam hati bahwa merayakan ulang tahun setiap tahun sebenarnya adalah kegiatan yang sangat tidak ia sukai. Baginya, acara seperti ini sangat melelahkan. Kalau bisa memilih, ia lebih ingin berlatih bersama Charlotte. Namun jika berita bahwa ia sering latih tanding dengan keturunan Divine Sword tersebar, hal itu bisa membahayakan Charlotte. Karena alasan itulah, Dale tidak mengajaknya berlatih hari ini. Akhirnya, ia memutuskan untuk berlatih sendiri. Namun saat berjalan menuju area latihan, Dale mendengar suara teriakan. Seseorang terdengar menyuruh seorang pelayan untuk diam, disertai makian kasar. Dale segera berlari menuju arah suara tersebut. Di sana, terlihat seorang perempuan berpakaian pelayan sedang dipegang erat oleh pria gemuk berambut merah. Pria itu tampak berusaha melecehkannya. Sambil menangis dan berusaha melepaskan diri, perempuan tersebut memohon agar dirinya dilepaskan. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah pelayan keluarga Duke Saxon. Namun ucapan itu justru membuat pria tersebut semakin marah karena ia membawa-bawa nama Duke. Seketika, pria itu mengeluarkan belati dan menodongkannya ke tubuh perempuan tersebut. Ia berkata tidak akan ada yang menolongnya karena semua orang sedang berada di dalam kastil untuk merayakan ulang tahun. Pria itu juga mengancam akan menancapkan belati tersebut ke lehernya jika ia terus melawan. Namun saat itu Dale sudah berada tepat di belakangnya. Dengan ekspresi marah, ia berteriak menanyakan apa yang sedang dilakukan pria tersebut. Bukannya takut, pria itu malah mengejek Dale. Ia bertanya apakah Dale belum pernah ditemani wanita. Lalu dengan nada merendahkan, ia berkata tentu saja Dale belum pernah karena masih anak ingusan. Sambil mendekap perempuan itu dari belakang dan menodongkan belati ke lehernya, pria tersebut kembali memprovokasi Dale. Ia mengatakan akan mengajarkan dua hal secara langsung kepada Dale. Diketahui pria itu bernama Petro, sedangkan perempuan yang sedang ia tahan adalah Eve, pelayan keluarga Dale. Emosi Dale sudah memuncak. Ia mengangkat tangan dan membentuk jarinya seperti pistol. Sebelum menyerang, Dale menenangkan Eve agar tidak khawatir. Ia berkata akan segera menyelamatkannya dari pria tersebut.
Petro masih berusaha menakut-nakuti Dale dengan hierarki dan ancaman akibat menyerang orang dari faksi Kaisar. Namun semua ancaman itu tidak berguna. Dale langsung melepaskan sihirnya. Serangan tersebut mengenai pipi kanan Petro hingga membuat pria berkumis tipis itu terjatuh. Luka jelas terlihat di wajahnya. Dengan wajah panik, Petro masih tidak percaya Dale benar-benar menyerangnya. Ia berkata bahwa tindakan Dale bukanlah perbuatan cerdas karena dirinya adalah orang Kaisar. Namun Dale tidak menggubris ucapannya. Ia justru meminta Petro untuk berlutut dan meminta maaf kepada Eve. Dale menegaskan bahwa Eve adalah pelayan di kediaman Saxon. Artinya, Eve juga bagian dari House of Saxon. Petro kembali berdalih bahwa Dale akan menyesali perbuatannya. Menurutnya, ia datang ke kediaman Duke sebagai perwakilan orang mulia yang merujuk kepada Kaisar. Ia berkata bahwa tindakan Dale menghina dirinya demi melindungi kehormatan seorang pelayan sama saja dengan menghina Kaisar. Dale lalu membalas dengan pertanyaan, apakah Yang Mulia senang melecehkan pelayan keluarga bangsawan hanya untuk bersenang-senang? Keributan tersebut akhirnya terdengar sampai ke dalam kastil. Duke Saxon, istrinya, serta Marquis Yuris kemudian mendatangi lokasi kejadian. Mereka melihat Dale dan Petro sedang berdebat. Marquis Yuris malah tersenyum, seolah menganggap pesta ulang tahun ini semakin menarik. Ayah Dale segera menghentikan pertikaian itu dan menuntut penjelasan. Dale pun menceritakan bahwa Petro mencoba melecehkan salah satu pelayan keluarga Saxon, sehingga ia menyerangnya. Petro berusaha mengompori Duke Saxon dan mengatakan bahwa Dale sudah bertindak kelewatan. Namun Dale kembali meninggikan nada bicaranya. Ia bertanya siapa yang menyuruh Petro berdiri karena dirinya belum memberi izin. Di depan para bangsawan yang mulai berkumpul, Dale lalu menjelaskan bahwa para tamu dari ibu kota telah dipercaya menjalankan tugas besar untuk menggantikan Kaisar. Namun Petro malah berusaha melecehkan seorang pelayan. Karena itu, Dale tidak bisa membiarkan pria tersebut melakukan pelecehan tanpa dihukum. Mendengar Dale berbicara tegas di hadapan banyak orang, Marquis Yuris tersenyum penuh arti. Ia mengakui bahwa Dale memang anak yang cerdas. Marquis Yuris juga membenarkan bahwa perbuatan Petro tidak dapat diterima. Ucapan tersebut membuat Petro terkejut dan ketakutan. Terlebih lagi, Marquis Yuris mulai mengangkat tangannya dan menyiapkan sihir api untuk membakar pria yang ia anggap sebagai serangga pengganggu. Menyadari bahaya yang ada di hadapannya, Petro langsung berlari menjauh sambil memohon ampun. Namun sang Marquis tidak mengurungkan niatnya. Sihir api itu mengenai punggung Petro. Tidak lama kemudian, kobaran api besar melahap tubuhnya hingga terdengar teriakan kesakitan. Saat api tersebut belum padam, Marquis Yuris menatap Dale. Ia meyakinkan Dale bahwa dirinya percaya pada semua perkataannya. Menurutnya, sudah menjadi tugasnya untuk membasmi semua cacing yang berani menghina Kaisar dan keluarga kekaisaran. Sebelum pergi, Marquis Yuris berkata bahwa ia menantikan Dale di masa depan.